Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta salah satu pimpin doa ya, ketua kelasnya pimpin doa. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air anak-anak, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Berdiri dulu semuanya. Sudah siap? Indonesia Raya, mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Sehat semuanya ya? Ya. Alhamdulillah sehat semuanya. Kita bisa dapat berkumpul pada pembelajaran hari ini. Baik, semuanya hadir? Hadir, siapa yang tidak hadir? Oh, ini tidak hadir. Baik, hari ini kita akan mempelajari tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Muatan kita hari ini, muatan pelajarannya yaitu IPA. Materi pokoknya mempelajari tentang pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu agar anak-anak dapat mengonsepkan pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menguraikan pengaruhnya, serta nanti melakukan percobaan dan melaporkan hasil percobaannya ya. Apakah anak-anak ada yang tahu apa saja perubahan suhu dan wujud benda? Saya, Bu. Iya, coba Tiara disebutkan. Dari padat menjadi cair. Ya, dari padat menjadi cair artinya mencair. Kemudian ada membeku, menguap, mengkristal, menyublim, dan menghablur. Jadi perubahan wujud benda itu ada 6. Yang pertama ada menguap. Menguap itu adalah peristiwa perubahan benda cair menjadi gas. Kemudian yang kedua ada membeku. Membeku itu adalah apa? Ada yang bisa? Perubahan apa? Perubahan zat cair menjadi padat. Kemudian mencair merupakan peristiwa perubahan zat padat menjadi cair. Kemudian ada yang keempat mengembun. Mengembun itu adalah peristiwa perubahan benda gas menjadi air yang merupakan kebalikan dari menguap. Kemudian mengkristal. Mengkristal itu adalah peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi padat ataupun sebaliknya. Kemudian yang terakhir ada menyublim. Menyublim ini merupakan suatu peristiwa perubahan zat padat menjadi gas atau sebaliknya. Nah, di sini ada dua macam perubahan wujud benda secara garis besar. Yang pertama ada perubahan fisika.
Perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak disertai dengan pembentukan zat yang jenisnya baru. Contohnya, misalnya pencampuran gula ke dalam air, kemudian membentuk larutan gula. Ada perubahan kimia. Perubahan kimia ini suatu perubahan materi yang menghasilkan jenis dan sifat materi berbeda atau baru dan dari zat semula dinamakan perubahan kimia. Contohnya, ketika kita membakar kayu, kemudian kayunya habis karena api, itu merupakan contoh perubahan kimia. Jadi di sini Ibu punya gambar contoh perubahan wujud zat karena pengaruh kalor. Yang pertama ada gambar menguap. Bisa dilihat gambar menguap di sini? Gambar menguap itu ketika kita merebus air, kemudian karena panas, uapnya naik ke atas. Kemudian ketika kita menjemur baju juga termasuk kegiatan, termasuk juga perubahan menguap. Air-air yang ada dalam pakaian kita menguap ke atas, kemudian pakaiannya menjadi kering ya karena matahari. Kemudian ada membeku. Ada yang tahu gambar membeku perubahannya seperti apa? Ya, contohnya dalam kehidupan ketika kita membuat es batu ya. Pertama airnya dimasukkan dulu ke dalam freezer, nanti lama-lama akan membeku membentuk es batu. Di sini juga ada lilin yang dipanaskan kemudian mencair dan apabila lama-kelamaan akan membeku seperti semula. Kemudian yang ketiga ada mencair. Tadi es batunya dimasukkan freezer menjadi membeku, sekarang apabila dikeluarkan akan mencair kembali menjadi air seperti semula. Kemudian ketika coklat, mentega dipanaskan akan mencair ya. Nah, yang keempat ada gambar mengembun. Contohnya di daun-daun di pagi hari kita bisa melihat ada air-air ya di atas daunnya, itu merupakan termasuk mengembun. Kemudian es batu yang berada di dalam gelas, lama-kelamaan nanti gelasnya itu akan basah di luar gelasnya, itu juga termasuk mengembun. Kemudian yang kelima ada mengkristal. Bisa dilihat? Ya, peristiwa mengkristal ini seperti contohnya di freezer itu pembentukan bunga es ya di freezernya di kulkas. Kemudian terbentuknya salju juga termasuk mengkristal. Kemudian di sini ada pembuatan es krim juga termasuk mengkristal. Yang terakhir ada menyublim. Menyublim itu merupakan perubahan wujud zat padat menjadi gas. Contohnya di sini ada kapur barus. Ada yang tahu kapur barus? Kapur barus itu pengharum lemari ya atau pengharum pakaian biasanya. Di sini apabila digantungkan lama-lama kapur barusnya itu akan menyublim ya. Itu yang menyebabkan pakaiannya menjadi harum. Nanti lama-kelamaan kapur barusnya habis berubah menjadi gas dalam wujud harumnya pakaian itu ya. Bisa disimak anak-anak? Bisa diterima? Nah, tadi anak-anak Ibu sudah menjelaskan perubahan suhu dan wujud benda, kemudian contoh-contohnya. Di sini apakah ada anak-anak yang bisa menyebutkan contoh perubahan mencair dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa? Tiara, coba jelaskan, disebutkan. Es batu. Ya, es batu yang mencair. Kemudian ada apa? Coklat yang mencair, mentega, es krim. Ya, betul sekali ya. Apabila es krim, mentega, coklat, es batunya dipanaskan akan mencair ya, berubah menjadi zat cair. Kemudian contoh membeku dalam kehidupan sehari-hari, ada yang bisa? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Hari siapa? Saya, Bu. Ya kan? Air yang membeku menjadi es batu. Ya, betul ya. Ada yang lain? Ada yang bisa disebutkan? Coba siapa disebutkan? Puding yang mencair menjadi padat. Ya, betul ya. Ketika kita membuat es batu, pertama air itu berubah menjadi
jadi padat menjadi es batu ya. Kemudian ketika membuat puding juga pudingnya akan memadat. Itu juga termasuk peristiwa membeku dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang anak-anak sudah bisa ya, menyebutkan contoh perubahan zat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekarang anak-anak akan mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang Ibu telah buat sebelumnya. Nanti anak-anak coba jawab ya. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Pertanyaannya itu berasal dari materi yang sudah Ibu jelaskan. Nanti Ibu rasa semuanya akan bisa ya menjawab pertanyaannya dengan benar. Sekarang Ibu bagikan pertanyaannya, nanti anak-anak analisis ya pertanyaannya, dijawab. Jadi tadi Ibu sudah membagikan pertanyaan-pertanyaan yang akan dianalisis. Apakah dipahami? Ada yang mau bertanya? Kalau belum paham, bertanya saja. Ya. Baik, sudah paham ya. Silakan dianalisis dulu pertanyaannya. Ya, dijawab di situ ya. Ya, lanjutkan ya anak-anak sampai selesai dijawab pertanyaannya. Jadi, agar anak-anak mudah menganalisis materinya, kemudian ditentukan hipotesis jawabannya, Ibu minta kalian kumpulkan yang jawabannya agar lebih bagus dari teks bacaan yang Ibu bagikan. Silahkan anak-anak baca ya teks bacaannya, nanti dijawab, kemudian nanti dianalisis bareng-bareng sama Ibu. Jadi di teks bacaan yang Ibu bagikan di situ ada teks perubahan wujud benda, membahas tentang perubahan wujud benda tadi ya yang Ibu jelaskan. Agar anak-anak mudah menganalisis pertanyaannya, silahkan dibaca, disimak, nanti dijawab pertanyaannya. Sudah selesai menganalisis pertanyaannya? Sudah ya, sudah disusun hipotesis pertanyaannya ya? Nah, sekarang untuk menguji hipotesis atau data tadi dari pertanyaannya, sekarang kita akan melakukan percobaan tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda yang kita uji ada dua, yaitu membeku dan mencair, agar anak-anak dapat menemukan hasil dari hipotesis yang telah dijawab tadi ya, agar menemukan jawaban sesungguhnya. Apakah anak-anak sudah mempersiapkan alat dan bahan untuk melakukan percobaan? Sudah dipersiapkan ya, bagus. Sebelum melakukan percobaan, Ibu akan bagikan langkah-langkahnya yang akan kalian ikuti ya dalam melakukan percobaan. Nah, di situ sudah Ibu bagikan langkah-langkah anak-anak dalam melakukan percobaan. Silahkan diamati ya, disimak langkah-langkahnya, kemudian diikuti sambil dilakukan percobaan dengan alat dan bahan yang sudah disiapkan. Jadi anak-anak silakan dilakukan percobaannya. Di sini Ibu bantu menyalakan lilinnya agar lebih aman. Sekarang langkah selanjutnya apa anak-anak? Taruh menteriannya di sendok. Ya, silahkan ditaruh bagaimana? Ya. Kemudian langkah selanjutnya bagaimana? Silakan dilakukan percobaan, dilihat langkah-langkahnya. Ibu mengamankan kalian. Apakah ada kesulitan anak-anak? Baik, silakan dilanjutkan ya. Apakah sudah ditulis anak-anak? Sudah, Ibu. Baik, dirapikan dulu ya, ininya, kertasnya, ininya.
masing-masing? Sudah. Sekarang, ya langkah pertama adalah Menyalakan api. ya ibu bantu ya menyalakan apinya. Sudah, kemudian silakan dilakukan percobaan. Nah, apakah sudah bisa diselesaikan hasil percobaannya dilakukan tadi? Sudah. Ya, sekarang kalau sudah, silahkan anak-anak catat ya hasil percobaannya di lembar kerja yang ibu bagikan. Silahkan dicatat. Anak-anak sudah selesai menuliskan hasil percobaannya? Sudah, Bu. Kalau sudah, ibu minta salah satu maju ya membacakan hasilnya. Siapa yang maju angkat tangan? Saya, Bu. Ya, silakan Selpa maju ke depan. Baik, silakan Selpa membacakan hasilnya ke depan. Teman-temannya silakan dengarkan Selpa ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil analisis percobaan yang telah saya lakukan. Ya. Percobaan 1, mencair. Dapatkah kamu melihat perubahan wujud pada mentega? Ya, dapat. 2, bagaimana perubahan wujud yang terjadi pada mentega? Jawabannya mencair. 3, apakah penyebab mentega dapat berubah wujud? Jawaban, panas yang berasal dari lilin. 4, tuliskan kesimpulanmu. Jadi apabila mentega dipanaskan maka mentega akan mencair. Kemudian percobaan yang keduanya. Percobaan kedua, membeku. 1, dapatkah kamu melihat perubahan wujud pada lilin? Ya, dapat dilihat. Bagaimana perubahan wujud yang terjadi pada lilin? Pertama, lilin mencair, kemudian didiamkan, berubah menjadi padat kembali. Apakah yang menyebabkan lilin dapat berubah wujud? Panas dari lilin. Tuliskan kesimpulanmu. Jadi apabila lilin dipanaskan atau dibakar akan berubah menjadi air dan beberapa saat berubah menjadi padat kembali. Ya, benar ya jawaban dari hasil analisis Selpa tadi yang dibacakan. Tepuk tangan anak-anak karena Selpa sudah berani membacakan hasilnya di depan. Baik, silakan Selpa duduk kembali. Jadi itu dia hasil analisis yang telah dibacakan oleh Selpa dan anak-anak juga sudah melakukannya tadi. Benar ya hasil yang dibacakan oleh Selpa. Yang pertama percobaan mencair tadi, mentega itu tadi anak-anak panaskan, kemudian berubah menjadi cair ya, menteganya mencair. Hal itu disebabkan oleh api atau panas yang berasal dari lilin yang dibakar tadi. Kemudian percobaan kedua yaitu membeku, tadi anak-anak mencoba memanaskan lilin, kemudian didiamkan beberapa saat berubah menjadi padat ya. Bisa dilihat tadi hasil percobaannya. Di sini apakah ada anak-anak yang mau bertanya atau ada hal yang belum dipahami? Silakan angkat tangan kalau mau bertanya. Tidak ada. Baik, Ibu lanjutkan. Ibu ingin mengetes pemahaman anak-anak apakah sudah memahami tadi materi yang Ibu jelaskan dan hasil analisis yang dituliskan. Bagaimanakah wujud benda tadi pada mentega setelah dilakukan percobaan? Bagaimana hasilnya? Silakan Tiara. Mentega berubah menjadi cair karena panas yang tinggi. Ya, benar ya. Tadi mentega itu dipanaskan kemudian berubah menjadi cair. Sudah benar jawabannya. Baik, itu dia pembelajaran kita hari ini yang membahas tentang perubahan wujud benda karena pengaruh kolor. Minggu depan kita akan bertemu kembali pada tema selanjutnya. Baik, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, silakan ketua kelasnya memimpin doa. Ya. Berdoa di dalam hati mulai.
Doa selesai. Baik, terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat. Jangan lupa dibaca-baca kembali ya tadi pembelajaran kita hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.